Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rai Syarif Sudin dengan nomor APM 257820076 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 1 yang dimana di sini saya akan mengerjakan lab modul dari 1.5.5 tentang Network Representation. Oke, langsung saja kita masuk ke paket tracer ya. Oke, di sini ada beberapa part ya. Ada juga challenge questionnya. Langsung saja kita masuk ke part pertama, yaitu identify common components of a network as representation in a packet tracer. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan beberapa bagian ya. Seperti yang pertama itu kita diminta untuk mengidentifikasi komponen jaringan ya. Yaitu di sini ada di sini diminta nih list the intermediary device categories. Oke, di sini ada beberapa kategori intermediary device ya, yaitu ada switch, router, lalu juga ada point, modem, ada WAN, dan juga ada WAN ini ya, dan juga ada WAN ya. Berarti ada router, switch, modem, access point, dan juga WAN. Lalu kedua itu ada without entering into the internet code, dimana ini diminta untuk jumlah endpoint device ya, yang dimana hanya satu koneksi, yaitu ada di home office ini ada PC, laptop, printer, dan juga tablet. Sedangkan di branch itu ada branch server, printer, smartphone, laptop, PC sales, dan juga PC accounting. Dan juga di central itu ada central server, PC1, PC2, PC3, dan PC4. Lalu di yang ketiga, without counting the two clouds, how many icons in topology represented intermediary device, multiple connection leading of them. Di mana di sini kita diminta untuk menjelaskan jumlah intermediary device tanpa menghitung cloud ya. Dan di mana di sini pada home office itu ada dua, yaitu router WRS dan juga kabel modem ya. Lalu di branch itu ada router 4, router R4, switch S4, access point, lalu juga IP port 0 dan IP port 1. Yang dimana IP port ini kita sebut intermediate device karena dia mengantarkan internet ya ke PC sales dan juga PC accounting. Central itu ada switch S3, router R2, switch D1, switch D2, switch S1 dan juga switch S2. Lalu lanjut ke how many end device are not desktop computer, di mana di sini kita diminta untuk menjelaskan atau menyebutkan end device tanpa PC ya, itu ada laptop, printer, tablet di home office ya. Di branch ya itu server, printer, smartphone, dan laptop. Sedangkan di central itu hanya server ya. Lalu how many different types of media connection are used in this networking topology? Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan jenis media koneksi yang ada di gambar ini ya. Itu ada, pertama itu ada koaksial yang menyambungkan WAN ke modem, lalu ada serial yang menyambungkan WAN ke router, lalu ada ini ya, apa namanya, kabel Cooper Spectrum ya, yang ketiga ya, yang menghubungkan ke berbagai jenis device ya yang berbeda ya. Lalu ada wireless yang keempat, yang menghubungkan dengan nirkabel. Jadi ada 4 jenis koneksi ya, media koneksinya. Lalu kita masuk ke part yang kedua, yaitu in packet trace. Ini tentang membahas tentang client server model ya, disuruh menjelaskan client server model ya. Yang dimana di sini server itu menyediakan layanan atau sumber daya ya, sedangkan kliennya itu dia yang mengakses layanan atau sumber daya tersebut. Jadi kayak contohnya ini nih, ada server central server yang sebagai server itu dia menyediakan layanan dan kliennya itu PC1, PC2, PC3, dan PC4. Jadi keempat PC ini dapat mengakses layanan dari server tersebut. Nah, jadi kan server tersebut dia menyediakan layanan dan juga sumber daya ya.
Nah, dia klien 4 PC ini sebagai klien dia dapat mengakses layanan tersebut. Sama halnya dengan branch, yaitu branch server ini dia menyediakan layanan dan dapat diakses oleh 5 ya, 5 endpoint atau klien tersebut. Oke, lanjut ke bagian B ya, yaitu list at least two function intermediate device. Dua fungsi intermediate device ya. Oke, sini dua fungsi intermediate device itu yang pertama dia digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat ya dalam jaringan. Lalu yang kedua itu dia dapat mengatur dan meneruskan ya, dia dapat mengatur dan meneruskan data ke tujuan yang benar. Jadi ada dua ya. Dia yang pertama itu menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan atau dalam jaringan. Yang kedua, dia mengatur dan juga meneruskan data ke tujuan yang benar. Oke, lanjut ke home. Kok home ini sih? Ini part B, yang ini list at least two. Oke, yang ke C, dia list at least two criteria of crossing of network media ya. Yang dimana kita diminta untuk menjelaskan dua kriteria memilih media jaringan, yaitu ada ini sesuai kebutuhan masing-masing ya. Itu dengan cara kriteria itu ada dua, yaitu dia menentukan kecepatan transfer data dan juga dia menentukan jarak transmisinya. Ada kriteria lain sih ya, kayak biaya, terus juga keamanan dan juga ketahanan dalam gangguan terhadap gangguan ya intinya. Lalu kita masuk ke bagian 3 yaitu compare and contrast LAN dan WAN. Yang pertama explain the difference between ini diminta untuk menjelaskan perbedaan LAN dan WAN ya. Nah, kalau LAN saya akan membahas lebih dahulu LAN ya. Itu kalau LAN dia sebagai jaringan yang area kecil ya. Seperti home office, sentral juga branch dia area kecil. Hanya di satu area tersebut. Sedangkan kalau WAN itu areanya luas, cakupannya luas. Dia contohnya kayak internet dan juga cloud PT internet sebagai WAN. Dia menghubungkan beberapa LAN. Jadi intinya LAN itu dia jaringan yang area kecil, sedangkan WAN itu menghubungkan beberapa LAN. Contohnya kalau di LAN tuh di luar gambar LAN tuh sekolah, kantor, dan lain sebagainya. Kalau WAN tuh dia antar negara, jaringan menghubungkan perangkat menghubungkan jaringan antar negara, antar kota dan sebagainya. Jadi itu kalau untuk perbedaan LAN dan WAN ya. Lalu in the packet tracer, how many WAN do you see? Oke, dalam topologi dia ada WAN ya, ada dua WAN ya, yaitu internet dan juga intranet. Lalu yang ke C, how many LAN do you see? Oke, LAN yang yang di topologi ini ada 3 LAN, yaitu central, home office, dan juga branch ya. Lalu di sini what are uh, some of the common ways home user connect? Ini cara umum pengguna rumah terhubung ke internet ya. Yaitu ada beberapa cara sih, WiFi, lalu fiber optik, modem kabel, dan juga data seluler atau hotspot. Lalu yang ke F, what are some common methods the business to use to connect the internet? Jadi kayak cara bisnis terhubung ke internet tuh kayak menggunakan fiber optic dedicated, lalu wireless ISP, dan juga modem broadband. Lalu kita akan masuk ke bagian challenge question ya, yang dimana kita diminta untuk membuat topologi juga ya. Yang dimana di sini diminta untuk menambahkan end device, lalu intermediate device, dan juga membuat WAN ya. Yang itu LAN connect, yaitu dua LAN yang terkonek ke WAN. Sini kita buat terlebih dahulu WAN-nya, yaitu menggunakan router tipe 1141 dan juga intermediate device-nya kita menggunakan switch 2960. Lalu untuk end device-nya kita gunakan PC ya, PC. Di sini.
root switch yang 0 2 PC, yang kedua dia juga 2 PC. Oke, lanjut kita akan nyambungkan ya menggunakan kabel Cooper Stack Drop untuk PC nyambung ke switch, dimana menggunakan flash Ethernet ya, port flash Ethernet, sama halnya juga pada PC 67 ke switch 1 menggunakan kabel Cooper Stack Drop dan menggunakan port flash Ethernet. Nah, lalu kita akan menyambungkan switch ke router dengan kabel Cooper Stack Drop karena dia berbeda jenis. Jadi, nah di sini kita menggunakan gigabit Ethernet ya, karena tidak ada flash Ethernet, port flash Ethernet di router ya. Dia hanya tersedia apa namanya port gigabit Ethernet. Nah, di sini kita akan menghubungkan dua router ini menggunakan kabel serial DCE. Oh, ini belum ada portnya ya, jadi kita harus menambahkan modul ya. Kita matiin dulu. Di sini kita menggunakan modul IHWIC2T ya. Untuk port serial kita onin lagi. Kita tambahkan juga di sini. Oh, sorry, kita belum matikan. Udah kita matiin belum? Belum deh. Kita masukin. Oke, sudah. Kita close. Lalu kita akan sambungan ya dengan kabel serial. Serial slash 1/0. Nah, ini masih merah karena belum kita lakukan konfigurasi. Lanjut kita akan melakukan konfigurasi ke menu CLI. Ini kita no ya. Lalu kita enable. Lalu kita konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan kita exit dulu. Kita cek show IP interface brief. Ini lagi data serial ya. Lalu show running config. Oke, di sini kita akan menambahkan IP. Biar bisa lihat configure terminal. Interface kita serial dulu ya, S0/1/0. Kita enter, lalu kita tambahkan IP address, yaitu kita pakai 7.7.1.255.255.255.0. Kita enter, kita kasih nomor SH, kita X ya. Lalu selanjutnya kita menambahkan interface gigabit Ethernet 0/0. Interface, lalu IP address itu kita gunakan 192.168, kita pakai NPM ya, 76.255.255.0. Kita enter, kita no SH, lalu kita cek dengan show IP interface brief. Sudah ya. Lalu selanjutnya kita yang ini ya, router 1 kita no, lalu kita tambahkan enable dulu configure terminal, lalu kita tambahkan interface sama-sama kita exit, kita show IP interface brief. Oke, kita
masuk configure terminal, lalu interface serial ya, serial 0/1/0. Kita masukkan IP address itu 7.7.7.2 ya. Ini kan satu, sini sekarang 2. 255.255.255.0. Enter, kita no sh, kita exit, kita masukin yang interface gigabit 0/0 ya, 0/0. Kita IP address tuh 192.168. Tadi kan 76, sekarang 77.1. 255.255.255.0. 0 sh, kita cek, kita exit dulu ya, x, lalu kita cek, sudah ya, up, lalu ini sudah up semua ya. Lalu sekarang kita configure, oh ya lupa, untuk agar dapat berbagi informasi antar bank, kita gunakan IP root ya. IP root yang router sebelahnya ya, itu router 1 ya. Itu IP root networknya ya. 192.168 berarti titik 77 ya, titik 0. Kita pakai IP networknya 255.255.0. Lalu IP serialnya 7.7.7.2 ya. Oke, kita next. Lalu yang ini kita sama ya, configure terminal, yaitu IP root 192.168.76 ya sekarang ya. IP yang router 0.0, IP-nya 255.255.255.0. Lalu IP serial 7.7.7.1. Kita X. Oke, kita setelah kita konfigurasi yang switch, kita masuk CLI-nya, kita masuk ke configure, kita ya configure terminal dulu, configure terminal, lalu kita enable dulu, lalu configure terminal, enggak, langsung aja, kita interface VLAN 1, IP address 192.168.76, ini switch 076.1. Kita 255.255.255.0. Enter. Kita no sh, kita x. Kita ulangin ya, typo ya, no sh x. Kita show IP interface brief. Nah, ini sudah masuk ya. Lalu yang switch satunya ya, itu CLI, kita masuk ke enable, lalu configure terminal, lalu interface VLAN 1, IP address 192.168.77.1, 255.255.255.0.
no sh exit, kita exit, lalu show IP interface brief, kita cek. Nah, sudah masuk ya, kita close aja ya. Selanjutnya kita lanjut ke PC ya, kita tambahkan IP-nya. Itu yang pertama 192.168.76.2 karena satunya sudah IP interface-nya. Lalu default gateway-nya 192.168.76. Nah, ini IP default gateway-nya. Dipakai yang satu ya. Kita close. Sama kita masukin ke IP selanjutnya. Itu 192.168.76. Jadi kan 2 sekarang 3. Enter. 192.168.76.1. Lalu yang PC selanjutnya pakai IP 192.168.77.2 ya. Oh, salah. Oke, salah. 192.168.77.1. Oh, 192.168.77.2. 192.168.77.1. Ini sama ya. 192.168.77.3. Kita ini dibagainya 192.168.77.1. Oke, sudah ya. Coba kita lakukan ping atau setting internet ya. Ping kita 192.168.77.76 dulu, 766.1. Kita cek IP default gateway-nya. Masih RTO ya, ini nggak bisa ya. Cek lagi, nah nggak bisa ya. Lalu kita cek yang PC kedua, 3. Coba PC 2 bisa nggak sih? Oh, bisa. Lalu kita ping yang 77.1. Kita tes yang router sebelah ya. Oh, sudah ini loh. 72. So, kalau I configure, kita masukin interface S0/100. Kita tambahkan, aduh, low BTR salah, sabar. Mana tadi? Oh iya, tas dulu ya. Nah, IP address 7.7.7.1.
25.0. Lalu apa sih? Call-nya 64.000. Oh, X. Coba kita sekarang cek. CRT. Oh, coba kita cek lagi yang dua ya. CRT ini. Kita cek. Kita cek ya. Exit. Show IP. Oh, no. Sudah bisa nih harusnya. Kalau IP interface brief sudah semua. Tapi yang nggak bisa ya, sudah selesai, sudah benar mungkin ya. Ya, kalau sih bisa nih harusnya. Ping 192.168 77.1. Saya oke, sudah semua, sudah kita jalankan semua. Mungkin sekian ya, sekian presentasi atau sekian video dari saya. Mohon jika ada kesalahan kata atau salah dalam menyampaikan informasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.